Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini aku akan melanjutkan tugas algoritma pemrograman nomor 3 pada 16 April. Oke, di sini kita akan menjelaskan program manajemen data pegawai. Nah, yang pertama di sini ada include iostream yang bertujuan untuk input output dari si in dan si out. Terus di sini ada using namespace std. eh, Tujuannya adalah agar kita tidak perlu lagi menambahkan std di depan si in dan si out. Selanjutnya ada struct pegawai, string nama, integer id gaji, integer id pekerjaan. Jadi maksudnya nama eh, nama itu adalah nama pegawai, id gaji, integer id gaji itu adalah ID untuk merujuk ke tabel gaji. Sedangkan ID pekerjaan, ID untuk merujuk ke tabel pekerjaan. Terus di sini ada struct gaji, integer ID, integer jumlah. Itu adalah untuk menyimpan data gaji berdasarkan ID. Terus di sini ada struct pekerjaan, integer ID, dan string nama. Ini adalah untuk menyimpan nama pekerjaan berdasarkan ID. Lalu di sini ada string cari nama pekerjaan, integer ID, pekerjaan array, integer jumlah pekerjaan. Ini adalah mencari nama pekerjaan berdasarkan ID. Jika tidak ditemukan, return tidak ditemukan. Lalu, di sini ada fungsi cari gaji atau integer cari gaji, integer ID, gaji array, integer jumlah gaji. For integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah gaji, i plus plus. If gaji array i, ID sama dengan ID, return gaji array i jumlah. Jadi maksudnya adalah mencari jumlah gaji berdasarkan ID, jika tidak ketemu, maka return min 1. Lalu masuk ke fungsi main, integer main, pegawai dengan maksimal 100 array, menggunakan array, gaji array sama dengan 30 juta mungkin ini. Nah, seterusnya sampai pekerjaan-pekerjaan programmer, desainer, manajer. Ini saja cuma pegawai dari 3. Pegawai itu ada namanya Andi, Budi, Cici. Jadi data gaji dan pekerjaan sudah diisi manual. Ada 3 pegawai, yaitu ada Andi, Budi, dan Cici. Lalu ke menu pilihan atau while, pilihan sama dengan 0. Cout menu, cout, pertama tampilkan nama pegawai dan nama pekerjaan. Kedua, cout tampilkan nama pegawai dari besar gaji. 3, cout tampilkan semua data pegawai. 4, tambah data pegawai baru. Dan 0 itu keluar dari program. Dan pilihan, C-nya pilihan. Nah, maka program akan terus berjalan sampai kita memilih 0 itu keluar. Lalu eh, Lalu di sini ada tampilkan pegawai dan nama pekerjaan. Jadi pengguna memasukkan nama pekerjaan. Lalu program mencari pegawai yang memiliki pekerjaan itu dan menampilkan semua pegawai yang cocok. Terus, 2, ditampilkan nama pegawai dari besar gaji. Dari besar gaji, pengguna memasukkan nilai gaji, lalu program mencari pegawai yang menerima gaji tersebut dan menampilkan semua pegawai yang cocok. Pilihan ketiga itu tampilkan semua data pegawai, menampilkan semua data pegawai,
seperti nama, nama pekerjaan, dan gaji. Dan keempat, kita tambah daftar pegawai baru. Itu adalah menambahkan daftar pegawai baru yang yang pengguna minta seperti nama pegawai, ID gaji, ID pekerjaan. Lalu data pekerjaan. Lalu data pekerjaan dimasukkan ke array pegawai. Dan jumlah pegawai bertambah 1. Jika sudah pilih 0, itu maka program keluar atau program berhenti. Selain itu juga ada pilihan tidak valid. Nih, mungkin sekarang kita untuk output. Ini kita pilih, misal kita pilih pilihannya 1. Nama pekerjaannya manajer. Nah, terus kita coba lagi nomor 2. Besar gaji itu 30. Itu 2, 3, 4, 5. Itu ada pegawai dan gaji itu adalah Andi. Terus kita coba 3. Itu 3. Sekarang 4 tambah satu pegawai baru. Misal Delsi. ID gajinya um, terus maka kita pilih 0, itu maka program keluar. Selesai. Lalu jadi gitu. Sekarang kita ke deskripsi programnya. Oke. Sini ada yang pertama itu mulai program. Kedua, deklarasikan strak pegawai yang berisi nama, ID gaji, dan ID pekerjaan. 3. Deklarasikan strak gaji yang berisi ID dan jumlah. Keempat, strak pekerjaan yang berisi ID dan nama. 5. Buat fungsi cari nama pekerjaan, integer ID, pekerjaan array, integer jumlah pekerjaan, untuk mencari nama pekerjaan berdasarkan ID. Lakukan perulangan untuk membandingkan ID. Jika cocok, kembalikan nama pekerjaan. Jika tidak ditemukan, kembalikan tidak ditemukan. Buat fungsi cari gaji, integer ID, gaji array, integer jumlah gaji, untuk mencari jumlah gaji berdasarkan ID. Lalu masuk ke fungsi main, deklarasikan array pegawai dengan maksimum 100 array untuk menyimpan data pegawai. Deklarasikan array gaji dengan 3 data tetap. Deklarasikan array pekerjaan dengan 3 data tetap. Inisialisasi jumlah pegawai sama dengan 3. Isi 3 data pegawai awal ke dalam array pegawai, lalu deklarasikan pilihan sama dengan min 1. Buat perulangan while, pilihan sama dengan 0 untuk menampilkan menu dan menerima pilihan pengguna. Tampilkan menu, cari pegawai berdasarkan nama pekerjaan, cari pegawai berdasarkan gaji, tampilkan semua data pegawai, 4 tambah data pegawai baru, dan 5 keluar. Hingga program itu selesai. Sini ada bisi code-nya. Nama dari pegawai, nama bertipe string, ID gaji bertipe integer, ID pekerjaan bertipe integer, lalu ID bertipe integer, jumlah bertipe integer. Ada lagi pekerjaannya, ID bertipe integer, nama string, nama itu bertipe string, function cara nama pekerjaan, ID, integer pekerjaan, array of pekerjaan, jumlah pekerjaan, itu integer, tipe string, begin, hingga program selesai. Ini bisa dibuka ya. Oke, dan ini vouchernya. Vouchernya itu ada
Satu, dua, tiga. Ada tiga flowchart. Yang pertama itu ada kunci cari nama pekerjaan dari start hingga end. Terus ada fungsi cari gaji sama dari start ke end. Dan terakhir adalah fungsi main. Cukup panjang kalau dijelaskan, jadi oke. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.